Wabarakatuh. Pimpinan dan seluruh anggota Komisi 6 yang saya hormati, para mitra kerja subholding Pertamina yang berbahagia aja dulu ya. Pertama memang bagi saya agak janggal hari ini mengevaluasi kinerja subholding, tapi holding tidak hadir dalam pertemuan ini. Mungkin ini faktor undangan. Tapi menurut saya ada bagusnya. Memang supaya lebih leluasa subholding untuk menyampaikan situasi dan kondisinya. Secara umum saya melihat bahwa kinerja Pertamina secara umum masih stuck, belum menunjukkan performance terbaiknya sebagai perusahaan energi yang sesungguhnya diberikan banyak diskresi oleh negara. Agak lambat untuk melakukan akselerasi dan inovasinya. Sehingga saya tidak menemukan hal-hal baru dari apa yang dipresentasikan, sehingga ini menjadi betul-betul performance kinerja terbaik dari Pertamina. Business as usual. Hal-hal biasa saja gitu. Nggak ada yang aneh. Riva ya hanya menyampaikan ya jumlah ya itu aja. Jumlah fuel terminal, LPG terminal, efficient terminal. Tidak ada sesuatu yang monumental. Tidak ada yang ini bisa membanggakan kita bersama. Artinya bahwa tahun lalu dengan tahun ini sama saja. Gitu. Mungkin bedanya Pertamina International Shipping baru mengatakan hari ini sudah ada untungnya. Tapi inovasinya juga belum melihat gitu. Apa yang disebut dulu armada smooth, kemudian membangun banyak terminal gas, ya itu tidak terbukti gitu. Nah, oleh karena itu menurut saya secara umum kinerja Pertamina memang harus mendapatkan perhatian khusus. Saya tidak ingin apatis gitu ya terhadap mitra kerja gitu. Tetapi ya ini harus saya sampaikan kepada publik. Pertamina sebagai perusahaan negara yang dibangun sudah sejak lama, ingin menjadi kebanggaan negara, ingin menjadi kebanggaan anak bangsa, ya begini-begini saja kondisinya. Bahkan kalau melihat tetangga sebelah Petronas, mereka dengan tower Petronas saja sudah bisa mengenalkan Petronas ke seluruh dunia. Orang Indonesia kalau datang ke Kuala Lumpur, ya berfoto di Menara Petronas gitu. Ada nggak orang Malaysia datang ke Indonesia berfoto di depan kantor Pertamina gitu? Ini hal-hal yang mudah mengukur terhadap eksistensi korporasi gitu. Ada nggak? Nggak ada gitu. Pak John aja kalau ke Kuala Lumpur di Menara Petronas belum pernah sekali waktu. Habis itu makan duren sebelahnya. Artinya bahwa dari sisi ini saja, sisi mana sesungguhnya yang akan dibanggakan? Coba saya nanti minta jawaban aja. Satu aja sampaikan dalam RDP ini. Satu saja yang Anda lakukan semua itu, ini membanggakan bangsa Indonesia. Satu aja. Saya catat nanti. Saya tungguin rapat ini sampai terakhir. Gitu. Coba disampaikan. Kalau dari gaji, pendapatan, fasilitas, dan lain sebagainya, Pertamina is okay. Memiliki banyak fasilitas. Direksi memiliki banyak fasilitas. Rugi pun negara menanggungnya. Bahkan ya bila mana perlu, kalau kekurangan konsumen pakai penugasan gitu. Ini bisa terjadi gitu. Saya ingin memecut saja bahwa memang tidak sederhana. Tapi ini penting saya sampaikan pada sidang ini. Masa politik ini masih tersisa 1 tahun ke depan. Masih ada cukup waktu untuk menyampaikan satu kegiatan yang terhebat yang dilakukan oleh saudara-saudara sebagai para direksi
di subholding. Saya tidak ingin berbicara persoalan holding gitu ya. Bahkan dalam pikiran saya, holding itu tidak perlu ada lah gitu. Kalau memang semuanya bisa dijalankan oleh subholding, salah satu subholding aja menjadi holding di situ. Kan lebih efisien gitu. Tidak harus menggaji orang-orang di atas. Kalau hanya kerjanya mengkonsolidasi EBITDA, mengkonsolidasi terhadap kepentingan-kepentingan financial management, menurut saya satu subholding aja menjadi holding. PGN beri kesempatan Pak Arief sebagai orang senior di perminyakan, pernah di SKK Migas, mampu menurut saya ngelola itu. Tidak perlu itu ada. Yang kedua, untuk Pertamina Power Energy. Tadi disebutkan ada beberapa anak perusahaannya juga. Ada IBC. Sampai kapan Pak bisa terwujud itu IBC gitu? Saya yakin juga masih kesulitan untuk melakukan ekspansi karena kebutuhan finansialnya yang cukup besar. Yang begini-begini kan harusnya begitu dibentuk, begitu kemudian ada tujuan untuk mencapai tujuan tertentu, semestinya ya bagaimana sama-sama menggiring supaya betul-betul ini bisa tercapai. Jangan kemudian sudah dibentuk, tetapi tujuannya agak sulit dicapai. Gitu. Mungkin dari sekian subholding yang finansialnya paling bawah dan belum menemukan titik loncatan untuk bisa berekspansi, ya menurut saya Pertamina Power Indonesia gitu. Atau mungkin juga masih membebani terhadap hasil konsolidasi dari subholding yang ada. Kalau PGN, menurut saya Pak Arief mampulah bisa menyelesaikan banyak persoalan masa lalunya. Saya yakin karena Pak Arief itu kan di SKK Migas pernah bermitra dengan saya, punya kemampuan, punya talenta. Ya tunjukkanlah itu PGN persoalannya bisa dituntaskan. Pemipaan Jawa Kalimantan, PCG. Kemudian bagaimana dengan Kepodang, bagaimana menyisakan hasil-hasil audit sebelumnya, perpajakan yang masih bermasalah, banyak masalahnya. Kalau kita tahu banyak masalahnya itu di PGN. Tapi menurut saya yakin Pak Arief ketika diberikan mandat harus bisa Pak Arief. Kalau bisa pantaslah Pak Arief naik pangkat lah gitu ya. Oleh karenanya menurut saya PGN dengan ekspansinya bagus. Saya nggak usah bicara Jargas di sini karena rumah saya juga adalah konsumen Jargas. Saya sudah merasakan betul. Jadi tidak perlu dipresentasikan, oke, manfaatnya sudah saya rasakan, tetangga saya rasakan, kemudian value lainnya menurut saya ke negara juga mungkin lebih besar, ya, mengurangi biaya handling dan lain sebagainya, itu sudah cukup baik gitu. Tinggal PGN bagaimana menemukan sumber-sumber gas yang cukup untuk bisa terus mempertahankan sustainability supply-nya terhadap Jargas-Jargas dan melakukan ekspansi. Mungkin pemipaan Jawa Timur, Jawa Barat, dan terkoneksi ke wilayah-wilayah kota besar juga harus menjadi roadmap ke depan. Sehingga Jargas, sehingga PGN betul-betul bisa menjadi pemain hilir di sektor gas. Dan menurut saya ini bisa lah. Di negara-negara maju, dimanapun urat nadinya itu sudah berseliweran, gas itu melewati mana saja ada, dan bahkan sebagai negara subtropis mereka menjadi kebutuhan utama itu gas gitu. Nah, kita memang tidak butuh penghangat, tapi butuh untuk menghangatkan food, menghangatkan makanan. Oleh karenanya menurut saya memang PGN punya tugas besar. Tapi sekali lagi Pak Arief, saya yakin Pak Arief mampu lah untuk bisa menakodai itu. Kemudian Pertamina International Shipping. Pak Yoki ya? Takut salah ngomong. Sudah lama soalnya nggak ketemu. Sudah lama Pak nggak ketemu. Ya. Jadi Pak Yoki, shipping menurut saya jangan berorientasi ke dalam. Yogi.
Ya Yoki. Jangan ke dalam, memang harus keluar, Pak. Tujuan ada subholding Bapak memang bukan hanya untuk support terhadap Pertamina, tapi justru untuk melakukan ekspansi. Kalau tadi menjadi perusahaan berkelas dunia gitu, di mana kelas dunianya? Gitu. Kalau saat ini Bapak masih terbelenggu oleh mitra-mitra swasta Bapak, Pak Yoki masih terbelenggu oleh kontrak-kontrak dengan pihak swasta yang secara monopoli menurut saya kuat sekali, memonopoli terhadap keberadaan dan kemampuan Pertamina International Shipping untuk melakukan ekspansi. Saya tahu tapi tidak perlu saya buka di sini. Saya sudah tahu. Tapi suatu saat saya harus buka. Karena di sini ada panja juga gitu ya. Nanti dipanjalah. Dan menurut saya ini yang harus sebetulnya dibahas, didalami. Sejauh mana efisiensinya dengan penguasaan hanya segelintir korporasi yang menguasai di sektor shipping. Karena kalau tidak, ya Bapak terus akan ditarik sana tarik sini dan tidak punya kemampuan sebagai direksi yang sesungguhnya harus mengambil keputusan yang independen, akhirnya dipengaruhi oleh keputusan-keputusan lainnya. Saya dukung Pak Yoki gitu ya. Bukan berarti saya mengangkat ini ada sentimental terhadap apa, bukan. Tapi ini penting karena perusahaan ke depan, apalagi perusahaan negara, kalau mau ekspansi harus punya independensi dan kemampuan untuk bisa meloncat itu. Kalau tidak, terbelenggu oleh perusahaan-perusahaan mitra, hanya segelintir mitra yang berkuasa, tidak ada competitive price di situ, tidak ada kompetisi penyediaan kapal di situ, ya saya sudah tahu nama-namanya gitu. Siapa saja di situ. Tapi ya saya kira itu realitas juga yang harus dihadapi oleh Bapak. Hulu kemarin sempat meletus juga di Indramayu, tapi terima kasih bisa cepat ditangani dan ini meledak, meletus, Pak. Kalau meledak gede, ini meletus. Dan Pak Wiko, saya sudah kenal tadi pura-pura nggak kenal aja. Menurut saya memang tantangan terberat adalah di hulu. Karena hulu adalah perusahaan yang ya harus memiliki jiwa gambling gitu. Karena untuk menaksir dan mengasumsikan apa yang ada dalam perut bumi itu tidak mudah. Butuh kemampuan yang luar biasa. Dulu waktu saya di BP itu eksplorasinya kan diperbesar, diperbanyak. Studinya diperbanyak supaya juga probability-nya semakin besar di mana sesungguhnya sumber-sumber energi. Betul Pak Taufik ya? Termasuk Kepodang dulu saya di situ yang melakukan eksplorasi. Dan sesuai dengan namanya Kepodang kecil, burung kecil Pak. Ya memang kemampuannya kecil sekali. Dulu 110 ditaksir, ya akhirnya juga tidak tercapai itu. Nah oleh karena itu, hulu energi menurut saya juga apakah sesuai dengan target-target yang sering disampaikan oleh Direktur Utama Pertamina? Pertanyaan saya itu tolong dijawab. Bahwa setiap hari itu harus ada 3 pengeboran yang dilakukan. Atau setiap 3 hari 1 pengeboran. Setiap 3 hari 1 ya. Pokoknya itulah di antara itu. Atau setiap hari 3 lubang. Tercapai enggak itu? Kemudian apakah memang sesuai dengan harapannya bahwa Pertamina Hulu Energi bisa memenuhi terhadap target. Target untuk mendapatkan baik itu gas maupun minyak mentah. Jadi yang terpenting di situ karena ukurannya hanya di situ gitu. Yang kedua ya safety paling. Karena ini juga paling penting dalam dunia perminyakan adalah safety. Itu termasuk juga tingkat kepercayaan, trust terhadap perusahaan di bidang perminyakan adalah safety. Oleh karena itu saya ingin bertanya dengan Rokan Hulu tadi, apakah memang target itu tercapai atau tidak? Kemudian Pak Topik Kilang, segera diselesaikanlah Pak Topik.
Karena target-target menurut saya tidak sesuai dengan perencanaan, agak terhambat. Apa yang menyebabkan penyelesaian seluruh kilang yang semestinya sesuai target itu belum tercapai? Ini juga penting Pak Taufik ya disampaikan, karena supaya ada keputusan-keputusan politik juga yang tentu bisa mendorong. Berapa sih kemampuan kilang kita saat ini? Itu yang paling penting. Sering disampaikan bahwa kita ketahanan energinya 21 hari. Hari ini berapa hari, Pak? 21 hari. Ketahanan energinya 21 hari. 21 hari itu di mana? Apakah ada dalam tangkinya Pak Topik? Di pengolahan? Atau ada di tangkinya Pak Ripa? Di distribusi? Gitu. Atau ada di tangkinya Pak Yoki? Di shipping? Betul kan? Iya. Kuliah 4 SKS. Ini harus disampaikan juga. Karena jika terjadi konflik di selat, salah satu selat yang dilalui lah gitu ya. Apakah 21 hari itu akan menjadi berapa hari? Gitu. Stress test. Betul ya, Pak Martin? Jadi 21 hari ketahanan energi itu ada di mana sesungguhnya? Di darat berapa hari? Di kilang berapa hari? Di shipping berapa hari? Atau barangkali di kilang-kilang tetangga ada berapa hari? Kita nggak tahu. Gitu. Begitu ada konflik, apakah 21 hari ini tetap menjadi 21 hari atau berkurang hanya menjadi 4 hari? Terus bagaimana mitigasinya kalau terjadi hal-hal seperti ini? Gitu. Bukan pertanyaan sederhana dan mudah untuk dijawab. Tapi menurut saya pertanyaan ini memang harus punya jawaban. Terakhir, untuk Patraniaga, distribusi ya lama-kelamaan memang jalan raya penuh dengan mobilnya tangki Pertamina ataupun kemitraan Pertamina. Karena juga ya sampai saat ini belum ada cara lain. Coba aja di situ inovasi gitu. Ini bisa dilakukan menurut saya. Jadi Patraniaga dengan pengalaman yang begitu panjang, karena dulu core-nya sebetulnya aja di hulu, di pengolahan dan di distribusi, menurut saya semestinya sudah ada pola-pola baru lah. Dan saya melihat kenapa kecenderungan pom bensin saat ini kok sepertinya pada bangkrut gitu. Ada apa ini? Ya, kecenderungan banyak dijual ataupun bangkrut tutup. Sekarang ini pom bensin, Pak. Gitu. Kecenderungannya apakah memang marketnya turun, kebutuhan masyarakatnya turun? Coba saya lihat trennya. Tren lainnya seperti apa sih konsumen saat ini terhadap BBM kita? Gitu. Ataukah memang intervensi renewable energy yang basis-basisnya ini, saya kira sekarang motor listrik sudah di mana-mana, gitu ya. Apalagi buatan Cina murah dibandingkan dengan buatannya IBC, gitu. IBC juga yang gesit itu ya, lebih murah. Cina nanti, kapan? Artinya, apakah memang ini karena kehadiran dari renewable energy, motor listrik, kemudian alat-alat peralatan listrik, semua mungkin saja traktor sudah pakai listrik. Semua yang basisnya yang selama ini menggunakan bensin solar, mungkin penggunaannya menurun. Apakah memang itu yang menyebabkan turun? Tren lainnya seperti apa? Gitu. Dan ini penting ditegaskan. Kemudian yang ketiga, saya juga ada aspirasi terkait dengan pemberhentian hubungan usaha dengan para agen yang notabene-nya adalah UMKM. Anda jangan menjadi orang zolim. Ya, karena ada kepentingan sepihak, kemudian saudara Ripa menjadi zolim. Ini jangan. Diproses saja dengan sebaik-baiknya mereka. Mereka pengusaha-pengusaha kecil, UMKM.
Kalau dibagi rata-rata mereka memiliki, kalau agen itu apa di bawahnya itu apa? Pangkalan. Itu rata-rata minimal 30 pangkalan katanya. Saya belum pernah punya. Ada 30 pangkalan. Nah, 30 pangkalan itu kalau dibagi, kalau hanya satu LO berapa sih kebagian? Nah, begitu Anda putus batang utamanya, itu batang selanjutnya mati. Padahal mereka cuma usaha mungkin dalam sebulan hanya untung 3 juta, 4 juta paling maksimal. Anda putus usahanya. Memang diingatkan 14 hari, sebelum 14 hari katanya sudah terbit pemutusan. Ini cara apa kalian itu? Nggak boleh kayak begitu. Ya, saya ingin bahwa yang begini-begini ya ditinjau dulu. Itu bukan pengusaha-pengusaha besar kok, pengusaha kecil, UMKM. Skala-skala untung 3 juta sebulan terputus. Gara-gara Anda persoalkan masalah gudang. Ya gudang tinggal suruh Anda buatkan gudang itu. Nggak boleh gitu. Jangan yang gede-gede Anda diberikan diskresi, diberikan fasilitas. Yang kecil-kecil Anda pangkas, itu nggak adil. Dalam demokrasi ekonomi Pancasila, itu Anda melanggar terhadap norma-norma Pancasila. Gitu. Dan melanggar terhadap TAP MPR. Saya bisa tuntut saudara untuk itu. Gitu. Ya, tolong, saya kira yang gini-gini diperhatikan. Ya. Jangan pula karena punya jabatan, punya kekuasaan, semaunya. Nggak boleh. Ada aturan-aturan yang tolong ini dicamkan betul gitu. Dan jika ini tidak beres, saya tetap akan menyuarakan. Gitu. Tolong ya Pak Rifaya. Nah, oleh karena itu, ini juga mohon tolong juga dijelaskan. Apakah ke depannya memang penyaluran ini akan melalui desa dan kelurahan? Nah, kalau melalui desa dan kelurahan, berarti akan dipotong ada 5.500 agen yang akan dipotong. Kalau kali 30 apa namanya tadi? Pangkalan 232.000. Ya, 232.000 pangkalan. Berarti ada 232.000 yang akan dipangkas. Ya. Silakan yang anggota DPR yang punya siap-siap saja gitu. Nah, jadi coba pikirkanlah kalian ya, dan negara ini milik kita bersama. Marilah kita pikirkan bersama-sama untuk kebaikan bangsa dan negara. Secara umum, saya kira tadi sudah disampaikan, dan mohon Panja Energi bisa mendalami ini, Pak Martin, Pak Sarmuji. Pak Sarmuji kan Ketua Panja Energi, Pak. Nanti coba dari rapat ini kita turunkan diurai satu persatu. Untuk kebaikan kita bersamalah ya. Pak, satu lagi aspirasi dapil saya. Dapil saya ini adalah dapilnya Pertamina. Ada pengolahan, di situ ada kilangnya Balongan, pengoboran di tempat saya. Bahkan rumah saya itu adalah bunkernya gas yang ditemukan baru oleh Pertamina di Hulu. Tapi saya tidak merasakan Pak ada kehadiran Pertamina di samping saya gitu loh. Yang merasakan itu saya PGN. Gitu. Karena PGN kalau ada membangun jargas-jargas saya diundang. Pak, ini wilayah kawasan baru. Diundang. Ya silakan tanyakan di sini. Kita kan punya hak untuk mengawasi. Kita kan punya hak mengawasi. Silakan. Gitu. Oh, dia bangga. Ya saya bangga gitu. Oh iya, mitra kerja saya ini. Gitu. Mau nyoblos mah silakan aja. Mau nyoblos merah boleh, biru boleh, kuning boleh. Ya, tadi ditanya masalah jargas. Nah, oleh karena itu ada Pertamina Hulu, ada Pertamina apa namanya kilang, kemudian ada juga punya Paripa di situ, tapi saya tidak merasakan. Selama ini tidak pernah merasakan. Kecuali kalau ada kebakaran, baru saya diundang ke sana. Diundang, Pak, tolong Pak doakan. Saya doakan aja. Emang doakan namanya juga. Saya nggak punya pemadam kebakaran. Pakai doa, alhamdulillah malamnya hujan, mati juga tuh. Ada no doanya kayak itu? Nggak ada.
Datang ke sana malah saya harus datang ke masyarakat untuk menertibkan gitu. Gitu Pak Ripa ya. Dan apakah kilang terakhir sekali nih, kilang yang di sana sudah diberesin nggak sesuai dengan kaidah-kaidah Baperjun dan lain sebagainya yang di Pelumpang yang Bapak punya? Kan dulu kan perintahnya harus pindah tuh. Pindah atau tetap di situ? Sudah memenuhi standar safety atau tidak? Itu juga harus dijelaskan hari ini. Kalau tidak, ya berarti tidak ada yang dilakukan oleh saudara. Terima kasih Pak Sarmuji, terima kasih para pimpinan dan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Herman.